Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai. Apa kabar semua siswa-siswi Ibu dimanapun kamu berada se-Kabupaten Tabalong, khususnya hari ini kelas 9 ya. Dan Ibu harap kalian di rumah sehat-sehat walaupun saat ini kita sedang melawan wabah corona. Dan yang pasti jangan lupa kalau kalian kemana-mana jangan lupa cuci tangan, jangan lupa untuk menggunakan maskernya. Well, anak-anak, hari ini masih bersama dengan Miss Yulia ya di acara Sekolah Yuk. Dan hari ini materi kita adalah tentang so that dan in order to. Dan ini adalah materi untuk kelas 9. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentu saja kalian diharapkan bisa membedakan penggunaan so that dan in order to. Oke, langsung aja ya kita mulai pelajaran kita hari ini. Dan untuk memulainya, Ibu mempunyai sebuah video tentang percakapan yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Oke. Halo teman-teman, siswa-siswi Ibu di seluruh Kabupaten Tabalong. Yuk pelajari dialog berikut ini. Siti, Hi Dayu, how are you? Mr. Ahmad said you were not in class today because you have a diarrhea. Have you taken any medicine yet? Oke, teman-teman. Siti bilang, Hai Dayu, apa kabar? Pak Ahmad bilang, kamu tidak masuk kelas hari ini karena kena diare. Sudah minum obat? Dayu, yes I have, but it only helps a little. Ya, kata Dayu, tapi hanya membantu sedikit. Siti, maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Just stay in bed to let the medicine work to ease your diarrhea. Jawab Siti, mungkin kamu hanya perlu istirahat supaya segera sembuh. Cukup istirahat di tempat tidur untuk membiarkan obatnya bekerja menyembuhkan diare kamu. Nah teman-teman, kata-kata yang bercetak tebal atau hitam itu menunjukkan ekspresi apa yang sebaiknya kamu lakukan atau what should you do. Oke, well students, kalian tadi sudah melihat sebuah dialog atau percakapan mengenai what you should do atau what you shouldn't do, atau apa yang sebaiknya kamu lakukan atau yang sebaiknya tidak kamu lakukan. Dan di dalam percakapan itu juga ada hubungannya dengan penggunaan so that dan in order to. Dan kita akan lanjutkan mengenai materi ini lebih dalam lagi, tetapi setelah jeda iklan berikut ini. Oke, balik lagi with Miss Yulia here di acara Sekolah Yuk bersama TV Tabalong. Well, students, tadi kalian telah melihat sebuah percakapan tentang bagaimana apa yang sebaiknya dilakukan dan sebaiknya tidak dilakukan, yaitu tentang Dayu yang sedang kena diare. Nah, kita lanjutkan lagi ya percakapannya. Kalian perhatikan dengan seksama kalimat-kalimatnya yang digunakan di dalam percakapan tersebut. Oke, masih dengan Miss Yulia ya, siswa-siswi kelas 9 se-Kabupaten Tabalong. Masih tentang Dayu yang kena diare. Ini percakapan lanjutan yang tadi ya. Dayu, right, in fact, I'm too weak to get up. I feel very tired and sleepy. I have been to the toilet many times today and I have lost a lot of water. Dayu bilang kalau dia terlalu lemah untuk bangun, dia sangat lelah dan ngantuk, dan dia pergi ke toilet beberapa kali dan kehilangan banyak cairan. Edo, poor you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Take Oralid salt water in order to replace the water you have lost. Di sini Edo bilang kalau Dayu sebaiknya minum banyak air sehingga tidak dehidrasi. Minum Oralid atau air garam sehingga bisa menggantikan air yang telah hilang. Siswa-siswa Ibu sekalian, kita lanjutkan ya percakapannya. Dayu, yes, I have taken 5 sachets of Oralid since morning.
and that really helps, but I only have one sachet left. Kata Dayu, dia telah minum 5 saset Oralet dari pagi dan cukup membantu, tapi masih 1 saja lagi tersisa. Should we go to the drugstore and buy some for her, Siti? Apakah sebaiknya kita pergi ke toko obat dan membeli lagi buatnya, Siti? Tanya Benny. Siti, actually, we can make such water ourselves with water, sugar, and salt. Oke teman-teman, Siti menjawab, sebenarnya kita bisa membuat air seperti itu dengan larutan air, gula, dan garam. That's a good idea. The closest drugstore is quite far from here. Ide bagus, tapi toko terdekat cukup jauh dari sini. Kemudian perhatikan teman-teman, Udin juga memberikan saran bagaimana yang sebaiknya dilakukan. Udin, or you can try guava leaves. In fact, I have brought some for you. The taste is terrible, but it stops your diarrhea. Kamu bisa mencoba daun jambu. Saya membawakan beberapa untuk kamu. Rasanya memang tidak enak, tapi bisa menghentikan diare kamu. Dayu merespon, "No way, I have tried it once and I could not stand the taste. It was very bitter." Udin, you are right, I can't stand the taste either. Wah, ternyata Dayu dan Udin sama-sama tidak tahan ya teman-teman dengan rasa daun jambu. Dayu, actually this is a good lesson for me. I never care about what I eat. Sebenarnya ini adalah pelajaran yang baik untuk saya. Saya tidak pernah peduli dengan apa yang saya makan. Benny, I've noticed that, Dayu. I saw you eat a guava but you didn't wash it first. Listen everybody, never forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so that you will not take any germs into your stomach. Benny bilang, saya melihatnya Dayu, saya lihat kamu makan jambu tanpa dicuci terlebih dahulu. Perhatikan ya teman-teman, jangan lupa mencuci buah dan sayur sebelum memakannya, sehingga tidak ada kuman yang masuk ke dalam perutmu. Yes boss, you are right, we should always clean our food well. I should be more careful now. Kamu benar, kita sebaiknya membersihkan makanan terlebih dahulu. Saya sebaiknya lebih hati-hati sekarang. Nah, begitu teman-teman, jawab Dayu. Oke, students, dari video tadi kalian sudah melihat percakapannya ya, dan di sana diungkapkan kalau ada teman kita mendapatkan suatu masalah, contohnya tadi Dayu yang sedang kena diare, teman-teman yang lainnya memberikan saran apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Dan kalian lihat sendiri di dalam video tersebut ada istilah-istilah so that dan in order to, yang artinya kurang lebihnya sama-sama supaya atau agar gitu ya. Tapi ternyata dalam bahasa Inggris penggunaannya itu berbeda. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam perbedaan penggunaan so that dan in order to. Jadi perhatikan yang berikut ini ya. Nah teman-teman, perhatikan perbedaan penggunaan so that dan in order to. Setelah kata penghubung so that harus diikuti subjek seperti I, you, they, we, she, he, it. Perhatikan contohnya ya. Please turn off the light so that I can get to sleep. Tolong matikan lampu sehingga saya bisa tidur. You must study hard so that you can pass the exam. Kamu harus belajar giat sehingga bisa lulus ujian. Need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Kamu perlu minum banyak air supaya tidak dehidrasi. Nah, teman-teman perhatikan lagi kalimatnya ya. Jadi, so that di sini artinya sehingga atau supaya dan selalu diikuti oleh subjek I, you, they, we, she, he, it, atau nama orang dan lain sebagainya. Oke, masih bareng Miss Yulia ya, siswa-siswi Ibu se-Kabupaten Tabalong kelas 9. Perhatikan perbedaan so that dan in order to.
Sekarang kita akan membahas in order to. Setelah kata penghubung in order to, biasanya selalu diikuti oleh kata kerja pertama atau kata kerja dasar. Perhatikan contohnya ya. We have to study hard in order to be smart. Kita harus belajar giat supaya pintar. My mother does exercise 3 times a week in order to keep fit. Ibu saya selalu latihan 3 kali seminggu supaya tetap sehat. The student woke up early in order to do homework. Siswa-siswa bangun pagi-pagi supaya bisa mengerjakan PR. Nah, coba kalian perhatikan lagi ya contoh-contoh penggunaan in order to. Ingat seperti rambu-rambunya tadi, kalau in order to selalu diikuti kata kerja pertama. Sedangkan so that tadi selalu diikuti oleh subjek atau I, you, we, they, dan lain-lain. Oke, students, kalian tadi telah mempelajari perbedaan antara so that dan in order to. Nah, seperti yang dijelaskan di video tadi, kalau so that dan in order to itu sebenarnya maknanya hampir mirip ya, tapi penggunaannya berbeda. Kalau so that itu selalu diikuti oleh subjek, sedangkan in order to itu selalu diikuti oleh kata kerja, yaitu kata kerja pertama. Well, kita akan lanjut lagi ya, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, balik lagi with Miss Yulia di acara Sekolah Yuk, belajar di rumah bersama TV Tabalong. Well, tadi kita belajar mengenai so that dan in order to. Kita juga belajar dalam dialog bagaimana menyampaikan kepada orang lain what we should do or what we shouldn't do. Apa yang sebaiknya kita lakukan atau apa yang sebaiknya tidak kita lakukan. Nah, Ibu beri kesimpulan ya pelajaran kita hari ini. So that dan in order to pada dasarnya maknanya hampir sama, sehingga supaya agar dan sejenisnya seperti itu ya. Tapi bedanya penggunaannya dalam bahasa Inggris, so that itu selalu diikuti oleh subjek, sedangkan in order to selalu diikuti kata kerja. Oke, dan sebelum Ibu tutup acara pada hari ini, ada tugas ya buat kalian di rumah, yaitu membuat kalimat menggunakan so that dan in order to. Kalimatnya masing-masing 2 buah ya, untuk so that 2 buah dan untuk in order to 2 buah. Jangan lupa kumpulkan di sekolah kamu masing-masing. Oke, Ibu tutup acara hari ini, tapi jangan lupa ingat untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa kalau kemana-mana selalu menggunakan masker. Terus jangan lupa untuk sering cuci tangan. Selamat belajar di rumah, semangat. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.